Selamat datang kembali di channel TIK SMP Suster Pontianak. Pada chapter ketiga ini, di seri HTML, kita akan membahas mengenai apa itu text editor. Nah, sebelumnya kita mulai terlebih dahulu dengan definisi text editor itu sendiri. Apa itu text editor, atau yang biasa dikenal dengan code editor juga? Text editor adalah sebuah software aplikasi atau suatu program komputer yang memungkinkan Anda sebagai penggunanya untuk membuat, mengubah, ataupun mengedit file teks yang ada berupa plain text. Nah, kemudian pertanyaannya, plain text itu apa? Plain text itu adalah suatu teks yang memberikan suatu informasi, tapi tidak menggunakan proses formatting teks secara spesifik ataupun secara khusus. Jadi dia hanya berupa teks biasa yang berisikan informasi. Text editor ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk membuat program-program komputer dan mengedit source code dari bahasa pemrograman. Nah, selain itu, text editor juga bisa dimanfaatkan untuk membuat halaman web, template sebuah web design, juga membuat sebuah aplikasi tertentu. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh text editor yang biasa digunakan di komputer ataupun di desktop. Nah, yang pertama ini ada text editor, yaitu namanya Atom. Atom ini adalah text editor yang bersifatnya free source atau open source bagi para pengguna macOS, Linux, ataupun Microsoft Windows. Atom dilengkapi dengan plugin yang ditulis dalam Node.js yang dikembangkan oleh GitHub. Nah, di Atom ini merupakan aplikasi desktop yang dibuat memakai teknologi web. Kemudian ada juga yang berikutnya adalah Sublime Text. Nah, Sublime Text ini adalah text editor yang eksklusif didukung dengan aplikasi pemrograman interface Python. Nah, secara natif juga mendukung banyak bahasa pemrograman dan bahasa markup. Nah, khusus untuk saya sendiri, saya lebih prefernya selama ini saya memakainya Sublime Text. Jadi nanti apabila teman-teman ada yang mempunyai komputer, desktop, ataupun laptop, Sublime Text ini programnya tidak terlalu berat, ya ringan sekali, cocok digunakan untuk laptop-laptop standar. Nah, selain juga itu, keunggulan dari Sublime Text adalah ini banyak plugin-plugin yang dibuat oleh komunitas. Nah, biasanya para komunitas ini juga ikut mengembangkan Sublime Text ini menjadi lebih baik. Contoh yang ketiga ada Notepad++. Notepad++ ini adalah text editor yang digunakan untuk Microsoft Windows. Nah, ini dibuat oleh Microsoft Windows. Seperti di pertemuan sebelumnya, kita mencoba membuat file HTML menggunakan Notepad biasa. Nah, ini ada Notepad++. Jadi ini dibuat oleh Microsoft Windows. Nah, text editor ini juga mendukung pengeditan tab, lalu yang memungkinkan Anda bekerja dengan membuka banyak file dalam satu Windows. Nah, ini saya hanya memberikan 3 contoh saja text editor yang ada di komputer. Nah, text editor lainnya juga ada text editor, misalnya kita menggunakan HP atau Android. Sekarang sudah banyak sekali text editor yang disediakan di Play Store ataupun di Google Play Store. Nah, di sini ada banyak sekali, ada Notepad+, Acode, Handwriter, Webcode, isi HTML. Nah, ini juga bisa kita gunakan, bisa kita download, kita bisa membuat bahasa HTML. Tidak hanya HTML, juga bisa CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, bagi yang mempunyai komputer ataupun laptop di rumah, kalian bisa menginstal Sublime Text. Jadi ini salah satu yang saya rekomendasikan, Sublime Text. Kalian bisa search di websitenya, Sublime Text Editor.
Nah, ini ada Sublime Text, kita langsung pilih saja menu download seperti ini. Nah, nanti sini bisa kita pilih, ini ada versi yang terbaru, versi build 3211. Nah, kita pilih aja yang versi Windows, kita download foldernya. Nanti di sini tinggal double klik saja, kita jalankan programnya. Apabila kita sudah selesai menginstal, kalian bisa lihat di menu start kalian, sini ada Sublime Text. Supaya lebih enak mencarinya, kalian bisa klik kanan di sini, kalian bisa pin to start seperti ini. Saya letakkan di menu start laptop saya, ataupun klik more di taskbar. Kalau di taskbar nanti ditaruhnya di sini ya. Kita klik Sublime Text-nya. Nah, ini biarkan aja unregister. Nah, kita mengenali dulu menu-menu yang ada di sini. Jadi nanti di sini adalah tempat kita mengetikkan elemen-elemen HTML kita ataupun kode-kode HTML kita, tempat kita coding. Di sini ada menu file, kita bisa buat file baru ataupun membuka file HTML yang sudah kita buat sebelumnya, ataupun kita nanti bisa membuka folder tempat kita menyimpan semua file-file HTML kita seperti ini ya. Jadi kita akan pelajari satu-satu. Kita tinggal buat file baru di sini, file, new file, nanti isinya ada untitled, ini belum kita save filenya. Kita file, pilih save lagi, Ctrl S juga bisa. Saya simpan di desktop, saya kasih nama coba. Kasih namanya coba, ingat berikan ekstensinya .html. Jadi program Sublime Text nanti bisa membaca bahwa ini adalah formatnya HTML. Klik save. Nah, seperti yang kita ketahui, di HTML itu ada struktur dasar yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu ada doc, type, lalu lain dan sebagainya. Lalu ada juga kita harus memberikan HTML seperti ini kan. Nah, karena kita sudah menggunakan program khusus untuk menulis text editor, kita tidak perlu menuliskan struktur dasar HTML seperti itu. Ini juga salah satu kelebihannya, kita tinggal ketikkan saja HTML. Di sini ada tombol tab di keyboard ataupun di keyboard kita, tinggal kita tekan tab. Dia otomatis membuatkan struktur dasar HTML untuk type HTML. Nah, ini langsung ada seperti ini. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi mengetik struktur dasar ini. Nah, di title misalnya saya ketik ini website pertama saya. Nah, di body kemarin kita sudah pelajari satu tag, yaitu tag P untuk menuliskan paragraf. Nah, ini juga salah satu kelebihannya, kita tidak perlu ketik lagi seperti ini. Capek seperti ini, kita tinggal ketik P, lalu tekan tag. Nah, otomatis sudah langsung dibuatkan tag paragraf. Kita tinggal ketik misalnya ini adalah website pertama yang saya buat. Nah, tinggal kita save. Nah, nanti gimana cara kita membuka file HTML kita ini? Jadi kita save-nya di desktop. Sudah ada coba HTML, tinggal kita jalankan. Oke, klik OK aja. Nah, otomatis langsung muncul, ini adalah website pertama saya. Nah, kalau kita ingin buat file baru lagi, tinggal file,
new file, kita save lagi, misalnya coba .html. Nah, ini nggak bisa ya. Salahnya di mana? Ya, kita tidak memberikan ekstensi HTML. Nah, jadi sublime text-nya tidak mengenali filenya tadi yang kita save itu. New file, Ctrl S, coba 2 HTML, save HTML. Nah, ini adalah seperti ini masih sederhana. Nah, coba 2, kita tinggal double klik. Nah, ini adalah website kita ya. Selamat, Anda sudah membuat 2 website sederhana milik Anda. Nah, yang title itu munculnya di mana? Ini adalah percobaan kedua. Title itu munculnya di sini. Nah, ini adalah percobaan kedua. Nah, jadi ini adalah letak title. Nah, kalau letak body, semua elemen-elemen HTML kita ketikkan di body. Di body ini kita ketikkan semua elemen HTML dan tag-tag yang ada. Nanti body-nya itu muncul di sini. Ya, kalau title munculnya di sini. Head juga di sini ya. Kalau head itu nanti dia berisikan informasi-informasi tentang website kita. Hanya sublime text, nanti di sini ada preference. Kalau kita mau ganti fontnya, misalnya terlalu kecil, bisa larger, lebih besar. Mau lebih besar lagi, colornya kita bisa pilih, kita mau pakai yang mana. Nah, bisa kita sesuaikan ya. Itu aja mengenai text editor. Jadi yang saya gunakan selama ini, saya gunakan Sublime Text karena laptop saya juga tidak canggih-canggih amat, laptopnya standar untuk kerja. Jadi ini pengenalan saja di video ini mengenai text editor. Bagi yang punya komputer ataupun laptop di rumah bisa coba install Sublime Text. Ini programnya tidak terlalu berat. Nah, ataupun nanti kita bisa membuat ataupun kita nanti bisa memakai text editor lainnya. Text editor lainnya itu adalah text editor online. Sekarang sudah ada disediakan text editor online selain tadi di HP ya. Atau kalian bisa memakai text editor online, ini namanya CodePen. Kalian bisa akses di codepen.io. Nah, supaya enaknya, supaya lebih gampang, kita sign up aja for free. Nanti akan ditanya kalian mau sign up pakai apa, silahkan. Bisa mau pakai Facebook ataupun pakai email. Saya sign up dulu. Nah, ini saya sudah sign up. Saya sign up memakai Facebook. Ini bisa di close. Nah, sebenarnya website ini menyediakan 3 bahasa, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini kita bisa change view-nya. Bisa kita klik di sini, kita ganti yang model layout seperti ini aja. Oke, karena kita belum pakai CSS, kita minimize saja. JS-nya juga kita minimize. Jadi di sini ini adalah tampilan dari CodePen. Di sini di sebelah kiri tempat kita mengetikkan elemen-elemen HTML kita serta struktur tag yang ada. Nanti di sebelah kanan ini adalah nanti hasil jadi, tampilan preview hasil jadi tag HTML yang kita ketik. Kemudian kalau kita memakai Sublime Text, kita harus menuliskan struktur dasar HTML. Nah, tapi kalau menggunakan CodePen.io ini kita tidak perlu menuliskan strukturnya lagi, kita tinggal langsung menuliskan tag-tag ataupun elemen-elemen HTML yang ada. Jadi kita bisa langsung ketik. Misalnya kita mau membuat sebuah paragraf, kita ketik P. Sama seperti Sublime Text, ini juga kita tinggal langsung
tekan tab. Nah, dia langsung akan membuat struktur teks paragraf. Nah, tinggal kita ketikkan apa yang kita ketikkan di sini. Misalnya seperti ini. Nah, otomatis nanti tampilan previewnya akan muncul di sini. Kalau kita ingin tambahkan paragraf baru, tinggal P, tekan tab lagi. Jadi seperti ini saja penggunaan CodePen.io. Ini bisa kita save, ini otomatis nanti tersimpannya di CodePen-nya. Jadi ini kita simpan secara online di CodePen. Nah, jadi kita hanya untuk pertemuan ini kita hanya belajar coba-coba dulu penggunaan text editor. Jadi ada menggunakan program Sublime Text. Lalu ini kalau kalian ingin online bisa memakai CodePen.io, ataupun nanti saya akan mencoba memberikan video bagaimana menggunakan text editor di HP Android kalian, ya. Jadi ini saja, silahkan dicoba mau pakai program atau mau pakai online di internet.